Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita melanjutkan kembali kajian tadi subuh, yakni manusia al-Quddus, manusia suci, manusia bersih. Suci bersih dari apa? Manusia suci bersih dari keakuan dirinya, suci bersih dari kedagingannya, suci bersih dari ego-ego yang ada di dalam dadanya, suci bersih dari kedagingannya. Itulah manusia al-Quddus, roh yang diaku-akui dikembalikan lagi kepada Ruhul Kudus, yakni rohnya Tuhan itu sendiri. Karena sebenarnya manusia tak punya roh, tak punya nyawa, tak punya jiwa, tak punya hati, tak punya hidup, tidak punya apa-apa manusia ini. Sinkron dengan di dalam surat Al-Insan, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu engkau ketika saat itu belum bisa disebut? Itulah bukti bahwa diri manusia kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akhirnya nanti pun berpulang sebagai bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sebenarnya yang ada di dunia ini apa-apa dan siapa-siapa itu ya Ruhul Kudus itu sendiri. Logikanya, bila tak ada Allah, ya tak ada apa-apa. Bila tak ada Allah, ya tak ada siapa-siapa. Jadi tanda apa-apa, tanda siapa-siapa, itulah tanda Ruhullah. Itulah manusia suci itu, ketika di dalam dadanya yang ada hanyalah roh Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan mengkaji sifat atau asma Allah yang 99 di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahhab, yang maha memberi.
Jadi selama ini seolah-olah kita yang bisa memberi, karena kita selama ini telah mengakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, seolah-olah manusianya yang bisa memberi infak atau memberi nafkah kepada keluarganya, memberi sesuatu kepada orang lain, seolah-olah kita yang bisa memberi. Akan tetapi bila kita mengkuduskan diri manusia kita dari diri manusia kita, maka tak akan pernah bisa memberi kecuali hidup itu sendiri. Kita bisa memberi karena ada hidup. Coba kita tidak hidup, ya tak akan ada memberi. Kita lanjutkan lagi, Ar-Razzaq, yakni Maha Pemberi rezeki. Kita ketahui bersama dengan apa Allah memberi rezeki. Dengan hidupnya lah rezeki itu ada. Kita hayati sejarah kita masing-masing. Saat kita berada di tanah dulu, cikal bakal badan ini yang berasal dari tanah selalu bersama Ar-Razzaq, selalu di dalam kasih dan sayang Tuhan, sehingga terproseslah dari tanah, diperjalankan dengan kesucian Tuhan, dengan hidupnya Tuhan, dengan keperkasaan Tuhan. Dari tanah diperjalankan kepada tumbuh-tumbuhan. Cikal bakal badan ini ketika di tumbuh-tumbuhan diperjalankan lagi kepada hasil dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga dari itu dimakanlah oleh kedua orang tua kita, cikal bakal kedua orang tua kita. Maka setelah dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita, makanan itu akhirnya saripatinya menjadi sel sperma dan sel telur. Disitulah diperjalankan lagi, dikasih rezeki lagi kita, dimakan minumi oleh Sang Pencipta, menjadi gumpalan darah. Diperjalankan lagi cikal bakal badan ini oleh Allah sampai menjadi gumpalan daging. Ketika saat jadi gumpalan daging, diingatkan lagi, kutiupkan rohku. Kenapa badan ini ditiupkan roh? Karena badan tak punya roh. Jadi maknanya, ku hidupi kamu badan Halim, ku hidupi badanmu wahai manusia dengan hidupku. Karena manusia tak punya hidup, ya dihidupilah manusia dengan hidup Tuhannya. Ya itulah yang dimaksud rezeki itu, Ar-Razzaq. Jadi sejak dulu saat cikal bakal badan ini masih berupa tanah, sudah diberi rezeki, diperjalankan, dikasih makan minum, dikasih sayang, dijaga, dipelihara hingga sampai menjadi janin dan bayi. Sedangkan orang tua kita saat kita dikandung oleh ibu kita tak pernah menyuapi kita, tak pernah memakan minumi kita. Allah lah semua pelakunya. Dan sampai sekarang pun yang bisa memakan minumkan diri kita, ya Allah, yang menyuapi, yang meminumi, yang mengalirkan darah, yang memproses makanan dan minuman hingga sampai ke tubuh, diolahlah saripatinya, dijaga tubuh ini oleh Allah. Itulah Ar-Razzaq, rezeki yang sangat amat besar. Tapi kita selama ini
karena kita tidak mengetahui, seolah-olah rezeki kita ini kita anggap sebagai rezeki hanya yang sedikit. Dunia yang seberapa kita anggap rezeki, padahal rezeki badan ini miliaran, tak ada harganya. Rezeki yang amat besar, kita dihidupkan, diwujudkan di muka bumi inilah rezeki yang amat besar. Jadi manusia itu sudah kaya raya. Kenapa masih ada manusia yang merasa miskin hidupnya? Karena manusianya buta hatinya akan Tuhannya, buta hatinya akan diri manusianya sendiri. Ya, miskinlah manusia itu. Karena sesungguhnya manusia inilah makhluk yang sempurna, yang mana diciptakan dunia untuk manusia, bukan manusia untuk dunia. Kita lanjutkan lagi. Al-Fattah, yang maha membuka pintu rahmat. Pintu rahmat itu adalah kesadaran bahwa sesungguhnya hidup dan badan ini di dalam rahmat kekuasaan Allah. Akan tetapi kita selama ini tidak pernah bisa membuka rahmatnya Allah karena kita masih jadi Allah, karena kita masih jadi Tuhan, karena kita masih jadi penguasa atas diri kita sendiri selama ini. Sehingga rahmat Allah menghijab diri kita, karena kewujudan diri kita sendirilah yang menghijab rahmat Allah itu. Rahmat pertolongan Allah, keridhaan Allah ini akan sambung dengan manusianya bila manusianya membuka diri, memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka nyatalah rahmat Allah itu. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Al-Alim, yang maha mengetahui. Tentunya kita selama ini merasa tahu apa-apa. Kita merasa tahu siapa-siapa. Kita merasa berilmu. Kita merasa banyak wawasan. Padahal tanpa Allah, tanpa hidup, tak akan pernah ada pengetahuan, tak akan pernah ada ilmu. Jadi sepintar apapun diri kita, berpengetahuan apapun diri kita, bila kita haturkan kembali kepada Sang Maha Mengetahui, maka kita sudah tidak tahu apa-apa. Kalau kita sudah tidak tahu apa-apa, akhirnya enjoy saja, makmum saja kepada Allah. Kita lanjutkan. Al-Qabid, yang maha menyempitkan. Kadang kita merasa kesempitan di dalam keuangan, di dalam harta, di dalam kebutuhan kita sehari-hari, terasa sempit. Cari rezeki ke sana kemari terasa sempit, cari pinjaman ke sana kemari terasa sempit. Itu semua terjadi karena manusia banyak maunya. Manusia mengatur-ngatur Tuhan, sehingga kesempitan manusia menyempitkan dirinya sendiri dari Tuhannya, karena manusia merasa yang bisa berbuat, karena manusia yang merasa butuh, sehingga sempitlah hati ini.
Jadi yang menyempitkan hati ya karena manusianya tidak kembali kepada yang maha lapang, tidak mau kembali kepada yang memiliki dunia, sehingga manusia kesulitan mencari dunia karena seolah-olah dunia ada di tangannya, dunia ada di dalam kekuasaannya, sehingga sempitlah hatinya. Kita lanjutkan. Al-Basit, yang maha melapangkan. Jadi memang orang-orang yang duduk di dalam ketuhanan itu hanya Allah lah yang berkehendak. Jadi bukan kehendak manusia lagi kelapangan ini. Karena banyak orang mencari makrifat, banyak orang mencari Tuhan. Bila belum dilapangkan, jika belum dikehendaki oleh Allah, maka ya tak akan pernah bisa sampai ke dalam kelapangan hati. Jadi bersabarlah bila kita belum sampai istiqomah di dalam mengaplikasikan pemahaman yang ada di uripe Allah ini, nanti toh suatu saat Allah pasti berkehendak. Kita lanjutkan. Al-Khafid, yang maha merendahkan. Jadi ketika manusia masih mati hatinya, masih keras hatinya, melebihi kerasnya batu, maka sesungguhnya yang merendahkan diri manusia adalah diri manusia itu sendiri, karena manusia masih cinta kepada yang selain Allah, masih cinta kepada dunia, masih cinta kepada hawa nafsunya. Maka itulah orang-orang yang rendah itu semua tanpa hidup, maka tak akan pernah ada sifat-sifat itu. Dengan hiduplah sifat-sifat itu akan terrealisasi. Kita lanjutkan. Ar-Rafi', yang maha meninggikan. Jadi bagi orang-orang yang merasa tinggi hatinya, tinggi ilmunya, tinggi pengetahuannya, maka hakikatnya di sisi Allah ia orang-orang yang rendah. Akan tetapi bagi manusia yang tak merasa tinggi, yang tak merasa berilmu, yang tak merasa bisa di dalam kehidupan ini, maka itulah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Karena yang ada zat, sifat, asma, af'al hanya milik hidup. Kita lanjutkan kembali. Al-Mu'izzu, yang maha memuliakan. Jadi bila kita tidak bisa memuliakan orang lain, berarti kita pun tidak bisa memuliakan diri kita sendiri. Bila kita tidak bisa menselamatkan orang lain, artinya kita pun tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi semua itu adalah kaca diri manusia kita. Bila kita selalu melihat orang lain dengan kebahagiaan, itulah tanda bahwa diri kita pun juga bahagia. Bila kita selalu menghormati orang lain, berarti diri kita lah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Kita lanjutkan. Al-Mudillu, yang maha menghinakan. Jadi bila manusia yang suka menghina-hina orang lain, sesungguhnya dialah yang terhina. Ketika kita masih suka menyesatkan orang lain,
dia sendirilah yang tersesat. Ketika kita merendahkan orang lain, sesungguhnya diri kita sendirilah yang rendah di hadapan Allah. Kita lanjutkan. As-Sami' yang maha mendengar. Selama ini kita memahami ada dengarku dan ada dengarnya Allah. Masih ada dua, dengar manusianya dan dengar Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan pendengaran Allah bila pendengaran ini masih kita rasa sebagai pendengaran kita? Sesungguhnya hidup itulah yang mendengar. Karena hidup selama ini kita aku sebagai hidup kita, seolah-olah kitalah yang maha mendengar. Akan tetapi bila manusia mau membaiatkan hatinya kepada Allah, menyerahkan hidup dan badannya kepada Allah, maka ia akan tahu bahwa siapa sesungguhnya yang maha mendengar selama ini. Kita lanjutkan. Al-Basir yang maha melihat. Bila masih ada lihat manusianya, maka butalah manusia kepada Al-Basir, kepada penglihatan Tuhan. Karena seolah-olah selama ini hanya manusianya yang bisa melihat apa-apa dan yang bisa melihat siapa-siapa. Karena manusianya masih menjadi Tuhan, seolah-olah dialah yang bisa melihat. Akan tetapi bila manusianya rela ridho kembali kepada Tuhannya, maka itulah persaksian itu Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Kenapa? Karena mata kepala ini milik siapa? Milik Allah kah atau milik manusia? Itulah tanda bukti Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Wong mata kepala ini pun juga milik Allah. Kita lanjutkan. Al-Hakim yang maha memutuskan hukum. Jadi Al-Hakim ini ketika manusianya sudah menghisap dirinya, yakni dari segala kesalahan dan dosa, dari fahsya wal mungkar, itulah hakim itu, itulah datangnya Isa dan Al-Mahdi itu. Ketika manusianya sudah mempertanggungjawabkan dirinya, mempertanggungjawabkan hidupnya, mempertanggungjawabkan badannya, mempertanggungjawabkan daya upayanya, semua dikembalikan hanya kepada Allah. Itulah hakim yang tertinggi, yakni Allah sendirilah yang berhak menyelamatkan orang-orang yang berbenah diri, orang-orang yang menghisap dirinya, orang-orang yang mensucikan hatinya dari dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Al-Adl yang maha adil. Jadi adil menurut manusia itu beda dengan adil menurut ukuran Allah. Kalau adil itu menurut manusia memberi seseorang dengan sama rata. Seumpama punya anak 6 seperti saya, diberi 100 ribuan. Itu menurut manusia adil karena angkanya sama. Akan tetapi keadilan di sisi Allah ya beda. Keadilan di sisi Allah adalah ketika manusianya sudah tak merasa mampu memberi lagi,
sudah tak merasa mampu menginfakkan lagi. Kenapa? Karena semuanya hanya milik Allah. Jadi adil menurut Allah itu tidak sama dengan keadilan menurut manusia. Contoh, ada kanan, ada kiri, itu adil. Tapi bagi manusia kan golongan kanan yang paling baik daripada golongan kiri. Akan tetapi kanan dan kiri itulah keadilan Allah. Taat maksiat itulah keadilan Allah. Siang malam itulah keadilan Allah. Jauh dekat itulah keadilan Allah. Min plus itulah keadilan Allah. Kalau min saja tak ada plusnya, ya tak ada listrik. Bila yang ada min saja tak ada plusnya, ya tak akan hidup lampu-lampu itu karena listriknya tidak nyala. Kalau plus semua ya tidak nyala, min semua ya tidak nyala. Bila ada min plus, maka itulah keadilan Allah. Laki perempuan itulah keadilan Allah, sehingga manusia bisa beranak pinak. Coba di dunia ini yang diciptakan hanya kaum lelaki saja, ya takkan pernah ada perkembangbiakan. Kalau diciptakan perempuan saja pun sama, tak ada perkembangbiakan. Jadi yang berbeda itulah kesempurnaan Allah. Jadi jangan membeda-bedakan antara agama kita dengan agama lain. Karena berbeda itu kesempurnaan, keindahan, kita harus mencari persamaannya, mencari kebahagiaannya atas keperbedaan itu. Bukan malah tambah kita memusuhi agama orang lain yang tidak sama dengan kita. Ketidaksamaan itu supaya kita bersaudara, supaya kita berkasih sayang. Itulah kesempurnaan manusia di dalam memeluk agama. Bila kita masih alergi dengan agama orang lain, berarti kita belum adil. Karena kita masih tersesat dengan agama yang kita anut sendiri, masih tersesat dengan kitab yang kita yakini, karena masih membeda-bedakan manusia. Bila sudah tak berbeda lagi, itulah kesempurnaan, itulah adil itu. Seperti contoh keadilan Tuhan itu, kita punya 10 ekor ayam. Ketika kita butuh untuk tasyakuran, kebetulan kita tidak punya uang untuk tasyakuran. Untuk keadilannya, bila kita akan mengadakan tasyakuran agar tasyakuran itu terwujud, maka ya harus dikorbankan 5 ayam saya jual ke pasar, yang 3 ayam disembelih untuk lauk pauk buat tasyakurannya, yang tinggal 2 laki perempuan atau jantan dan betina kita pelihara lagi. Kata ayam, kita tidak adil. Kalau dipelihara, ya dipelihara semua 10 ayam itu. Kalau dipotong, ya dipotong semua 10 ayam itu. Kalau mau dijual, ya dijual semua 10 ayam itu, baru adil. Itu kata ayam. Berarti kita selama ini tidak ubahnya ayam itu yang merasa tidak diadili Allah. Ketika kita minta belum dikabulkan, kita merasa Allah tidak adil karena kita masih jadi ayam, jadi hayawan cara berpikirnya. Namun bagi kita yang punya ayam, kalau tidak begini ya tidak bisa berlanjut acara tasyakuran ini. Jadi harus ada yang berbeda, ada yang dijual, ada yang dipotong, ada yang dipelihara. Itulah keadilan Tuhan itu. Kenapa?
Karena ayam milik kita sendiri. Kenapa Allah menciptakan ada miskin, ada kaya? Ya itulah keadilan Allah. Bila orang dijadikan kaya semua, ya susah. Pun bila manusia dijadikan miskin semua, ya juga susah. Makanya itu ada kaya dan miskin, saling membantu, saling tolong menolong, saling mengasihi. Itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Kita lanjutkan, Al-Latif, yang maha halus. Memang kajian ketuhanan ini sangat amat halus, hingga diibaratkan seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Siapapun manusia tak bakal bisa melewati wat siratal mustaqim ini. Siapapun manusia takkan pernah bisa berjalan menemui Tuhannya bila manusianya masih merasa wujud, masih merasa ada. Kenapa? Karena manusia ini maha kasar. Jadi siapakah Al-Latif itu? Hati manusia yang mempersembahkan semuanya kepada Tuhannya. Itulah Al-Latif itu. Bagi manusia yang sudah berserah diri kepada Tuhannya, maka ia mudah melewati wat siratal mustaqim. Ia mudah melangkah di dalam kehidupan ini. Enjoy saja. Diletakkan dimanapun, keadaan apapun, enjoy saja. Wong sudah tahu jalannya, wong sudah tahu penguasanya. Beda dengan orang-orang yang belum tahu jalan menuju Tuhan, maka setiap kali jatuh ke lembah hawa nafsunya sendiri. Kita lanjutkan, Al-Khabir, yang maha mengetahui, sama dengan Al-Alim di atas. Ini selanjutnya Al-Halim, seperti nama saya Abdul Halim. Coba kita apa maknanya? Yang maha penyantun. Jadi Al-Halim ini yang maha penyantun. Allah maha menyantuni setiap manusia dan Allah maha menyantuni segala ciptaannya. Bila tidak disantuni oleh Allah, mana mungkin Halim ini ada? Bila tidak disantuni oleh Allah, mana mungkin Anda terwujud? Bila tidak disantuni oleh Allah, mana mungkin kita bisa menyaksikan alam semesta ini dan keindahannya? Itulah tanda bukti penyantunan Allah pada tiap-tiap diri manusia. Bagi manusia yang sudah menyerahkan, mensucikan dirinya, maka sikapnya, sifatnya, pemikirannya, rasanya akan menjadi rasa Tuhannya. Kita lanjutkan, Al-Azim, yang maha agung. Akan tetapi selama ini di hati kita, siapa yang maha agung? Allahkah atau diri kita? Selama ini kitalah yang merasa agung, yang merasa besar, yang merasa wujud, yang merasa ada. Tapi kita tidak menyadari, karena kita selama ini tidak belajar, sehingga kita tidak tahu kezaliman, kesalahan diri kita, sehingga butalah kita. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhiratnya pun akan semakin buta, bahkan tersesat
sesat jalannya. Karena manusia tidak belajar mutu qabla antal maut, tidak mau belajar pulang kampung kepada Tuhannya. Mohon maaf, minum dulu ya. Kita lanjutkan kembali. Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Selama ini kita memohon ampun dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah hal azim, astaghfirullah hal azim, astaghfirullah hal azim. Sampai 1.000.000 kali pun takkan pernah terampuni bila yang baca istighfar masih manusianya. Malah tambah tinggi keakuan manusianya semakin banyak istighfar yang dibacanya. Ketika kita berkumpul dengan seorang teman, "Hai bro, kamu istighfar sehari berapa?" "Aku tak pernah baca." Atau ada yang menjawab, "Aku hanya mampu 100 kali istighfar." Dalam hati kita, karena kita selama ini istiqomah baca istighfar 1000 kali per hari, kita merasa bangga dan kita merasa merendahkan orang yang membaca istighfar hanya 100 kali. Wah, cuma 100. Di dalam hatiku, aku. Nah, inilah tanda bukti semakin banyak Anda beramal, Anda semakin jauh dari Tuhan, karena Anda yang merasa jadi Tuhan atas amal-amal Anda, amal-amal kita. Jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah cukup satu jalan, mati. Serahkan kehidupanmu kepada hidup Tuhanmu. Serahkan badanmu kepada Tuhan yang menciptakan badanmu. Serahkan daya upaya kekuasaanmu kepada daya kuasa Tuhanmu. Itulah jalan satu-satunya taubatan nasuha. Ketika sudah terbaiat hati kita dari kepemilikan diri kita, ya itulah ampunan Allah. Bila kita sudah tidak jadi Tuhan lagi di dalam dada kita, kecuali hanya Allah yang berkuasa atas diri kita. Itulah ampunan Allah itu, sehingga manusia sudah tidak takut salah dan dosa lagi. Wong manusianya sudah tidak ada, tidak ada salah dan dosa. Adanya salah dan dosa itu kan karena manusianya tidak diampuni oleh Allah, karena manusianya tidak rela, tidak ridho mengembalikan hidup dan badannya kepada Allah. Meskipun miliaran bacaan istighfar yang sudah dibaca, ya tambah jauh. Kita lanjutkan lagi. Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Jadi sebenarnya tak satu manusia pun bisa bersyukur, karena tanpa hidup ya tak ada syukur. Adanya syukur ya karena ada hidup. Coba kita hayati. Apakah kita pernah bisa membaca ketika kita mendapatkan rezeki, atau kita mendapatkan kabar yang baik, kita membaca Alhamdulillah? Kira-kira bila kita tak hidup, apakah kita bisa membaca Alhamdulillah? Jangankan kita membaca Alhamdulillah, jangankan kita bersyukur, wong tanpa Allah kita tidak ada. Yang ada ya asy-syakur itu sendiri. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan lagi. Al-Aliyyu, yang maha tinggi.
Setiap manusia selama ini merasa dirinya paling tinggi daripada orang lain. Kenapa? Karena manusianya merasa dirinya yang bisa berbuat. Karena manusia merasa dirinya yang berdaya upaya sehingga berhasil apa yang diinginkannya. Dengan harta-hartanya, dengan pangkat-pangkatnya, dengan kedudukan-kedudukannya, dengan keberhasilannya. Ia merasa tinggi hatinya daripada orang lain. Karena manusia masih ingkar, masih syirik kepada Tuhannya, pasti ia membeda-bedakan dan gampang merendah-rendahkan wibawa orang lain. Tapi bila manusia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka ia selalu meninggikan, menghargai orang lain. Itulah yang maha tinggi itu. Kita lanjutkan. Al-Kabir, yang maha besar. Coba kita hayati bersama. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha ada? Siapa yang maha nyata? Siapa yang maha wujud? Siapa yang maha hidup? Yang selama ini kita rasakan, Allah kah apa diri kita? Kita sendiri yang tahu jawabannya. Maka dari itu di sholat 5 waktu kita diajarkan belajar mati, bukan malah belajar hidup. Ketika Allahu Akbar, ketika Allah maha besar, maka lenyaplah diri manusianya. Ini tandanya, lambangnya mati. Tapi bila yang maha besar masih manusianya tidak mau mati. Dikira mati itu tidak enak, padahal mati itu amat enak dan membahagiakan. Semua diatur Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan. Kita lanjutkan. Al-Hafidh, yang maha memelihara. Seolah-olah kita selama ini yang merasa bisa memelihara bisa memelihara kuku, kumis, jenggot dan sebagainya. Padahal bila tak ada hidup, ya takkan pernah ada pemeliharaan. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, ia akan menyadari siapa yang memeliharanya. Dialah hidup itu, Sang Maha Pemelihara. Kita lanjutkan yang terakhir ini, sisanya kita bahas lagi besok. Al-Muqit, yang maha memberi. Ada sama dengan Al-Wahhab penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah, agar selalu menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang berbesar hati, luas hatinya, menerima apapun ketetapan-ketetapan Tuhan, agar kita merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia di dalam kehidupan ini. Bukan bahagia yang bohongan, akan tetapi kebahagiaan yang nyata di sisi Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru hadir di room ini, bisa diikuti kembali
di YouTube Uripe Allah. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.